udah jelas kok ini untuk COVID, ya kan? Walaupun akhirnya mengatakan bahwa saya bilang ya terpaksa saya mengatakan kalau Pak Erick Thohir mengatakan ini tidak, ya Pak Erick bohong gitu, nggak boleh sebagai seorang menteri bohong seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya, ada apa di Indofarma? Apakah Indofarma mau bangkrut? Ya kan? Sehingga dibantu untuk pengobatan, untuk produksi obat supaya bisa diselamatkan, supaya harga sahamnya naik lagi. Ya kan? Nah, ini kan nggak fair. Ya, itu mencari keuntungan, mencari peluang di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Yasmina Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan kenaikan penularan COVID yang luar biasa. Tapi bersamaan itu juga banyak hal-hal yang saya kira lucu yang buat kita bisa jadi imunitasnya meningkat. Salah satunya itu apa yang disampaikan oleh Dr. Pandu Riono. Ini seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dia mengungkapkan sebuah istilah herd stupidity. Ini saya dan Bung Rocky Gerung menganggap ini adalah sebuah kosakata baru di dalam kamus politik Indonesia. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Dr. Pandu Riono. Dr. Pandu, terima kasih bersedia bergabung dengan saya dalam obrolan kali ini. Ini apa ceritanya, orang kan kenalnya itu herd immunity, itu istilah yang dikenal banyak di kalangan epidemiolog dikenal. Tapi kalau herd stupidity itu banyak orang nggak apa, orang bingung-bingung nih kok ada istilah baru ini. Iya, kan sebenarnya ini bukan kosakata politik ya. Oh, bukan Ya, ya. mungkin bisa dikaitkan dengan politik juga karena Ya, penanganan wabah itu public health istilah, terutama adalah politik. Politik is public health is yes. politik. Hmm, Karena kita harus memperhatikan kepentingan publik. ya. Jadi public health itu ada publiknya, itu Ah, politik, gitu ya. kan. Ya, jadi ketika kita menangani pandemi, ya kan, salah satu cita-cita luhur untuk bisa menangani pandemi adalah kita mengusahakan melakukan vaksinasi kepada sebagian besar penduduk Hmm, sehingga terjadi kekebalan di tingkat penduduk atau di hmm, tingkat komunal. hmm. Sehingga dengan demikian maka virus mengalami kesulitan untuk mencari korban baru karena sebagian penduduk sudah imun. Nah, Ya, ini ya, kan ya. cita-citanya ke sana. Dan Oke. itu untuk Indonesia sulit dicapai gitu kan. Hmm, Pertama, jumlah penduduknya besar. hmm, Stok vaksin kita terbatas, ya hmm, kan? hmm. Dan kita juga berhadapan dengan virus yang cukup pintar, dia akan selalu bermutasi secara periodik dan mutasi itu akan menyulitkan kita karena ada mutasi yang meningkatkan penularan. Kalau itu menjadi dominan di dalam suatu wilayah, penularannya akan jadi lonjakan tinggi, ya kan? Oke. Nah, Dan vaksin yang kita pakai juga bukan vaksin yang terbaik di dunia, ya, ya, ya. yang punya daya proteksi sampai di atas 90%. Jadi tidak mungkin untuk mencapai herd immunity, ya, Hmm, mission impossible. oke. Jadi waktu itu saya sarankan kalau kita mau mengendalikan pandemi, jangan hanya mengandalkan vaksinasi. Kita harus mengandalkan partisipasi masyarakat untuk mempunyai perilaku mengurangi risiko, Oke. yaitu 5M sekarang, dulu 3M, Mhm, apa tuh? yaitu pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya kan? Jadi kenapa? Vaksin ternyata tidak mencegah penularan. Mhm, Vaksinasi hanya mencegah supaya tidak kena COVID berat, sehingga harus dirawat rumah sakit dan bisa mencegah untuk mengalami kematian. mhm, Nah, mhm. jadi masih masih dimungkinkan untuk kita harus menggerakkan, memobilisasi, mengajak peran serta masyarakat dan mengedukasi dan juga kebijakan-kebijakan yang berpihak ke publik, ya kan? Oke. Ini menjadi penting karena dengan cara itulah kita bisa mengendalikan pandemi.
Oke, dua M-nya Tetapi tadi apa apa? yang terjadi adalah Dua itu M-nya tadi tidak apa? dilakukan. Dua M-nya tadi Kenapa? apa? Kan tiga M sudah disebutkan. Yang dua lagi apa? Menghindari kerumunan. Mhm. Dan kemudian juga jangan terlalu lama di tempat yang ini apa, menghindari tempat yang ventilasinya buruk, Oke, ya ya. kan? Oke, Nah, lanjutkan. Tadi. jadi kita menghindari. Oke, yang terjadi apa sekarang nih di Indonesia ini? Oke, kita sudah setahun pandemi dan selama setahun itu kita sekarang semua paham bahwa setiap ada kebijakan cuti bersama, Mhm. kegiatan liburan panjang, kegiatan promosi untuk berwisata, Iya, itu iya, iya. selalu terjadi Ya. peningkatan kasus, ya Mhm. kan? Mhm. Sampai akumulasinya pada bulan Desember tuh terjadi 3 peristiwa pilkada, ya sebenarnya dari bulan Oktober kalau nggak salah Ya. terjadi pilkada, kampanye, terus kemudian liburan Natal, Mhm. liburan Tahun Baru, Mhm. langsung terjadi peningkatan kasus di bulan Januari dan Februari, Oke. ya kan? Ya. Dan kemudian sadar, ya udah mulai gitu, udah mulai ada peningkatan testing, pelacakan kasusnya baik ya, karena kita mempunyai Menteri Kesehatan yang ingin sukses mengendalikan pandemi, ya kan? Dan kemudian terjadilah suatu event yang harusnya bisa dicegah, yaitu mudik Lebaran tahun ini. Mhm. Mhm. Dan Ya. itu tidak semua bilang, oh kita harus larang mudik, kita begini gitu. Ribut, semua ribut kebijakan, ya kan? Dan tetapi tidak bisa dilaksanakan, ya Mhm. kan? Dan maksudnya kebijakannya hanya di atas kertas. Mhm. Kelihatannya serius, menyekat penduduk. Bagaimana bisa menyekat penduduk, ya kan? Karena tidak mungkin mudik dilarang tuh nggak mungkin. Jadi kalau mungkin apa? Dibatasi cuman yang boleh mudik itu hanya pekerja migran. Kan ini pulang kampung ya. Udah bekerja di kota, ingin pulang kampung yang bukan pekerja migran karena sudah lama di Jakarta, ya nggak usah berwisata ke kampung halaman dulu lah. Ya, tetapi semuanya dilanggar, ya kan? Dan mudik tahun ini jauh lebih tinggi di mudik tahun lalu. Dan sudah diingatkan bahwa tahun ini sangat berbeda karena adanya mutasi virus. Ya, jadi karena dua faktor tadi, perilaku manusianya yang abai, yang bebal, kebijakan pemerintahnya yang juga tidak serius, dan kadang-kadang tumpang tindih atau bertentangan seperti larang mudik, tetapi mengizinkan wisata, gitu kan. Mhm. Dan sudah diharapkan supaya setiap pendatang dari luar itu harus dikarantina gitu kan, ternyata juga tidak gitu kan, Mhm. sehingga terjadilah akumulasi dua faktor tadi. Pertama kebebalan masyarakat dan ketidakseriusan pemerintah, dan virusnya juga sangat senang sehingga terjadi dominasi virus, terjadilah lonjakan di misalnya yang paling dasar di Kudus, di Madura, kalau di Riau dan di daerah lainnya ketika pekerja migran dari luar pulang ke Indonesia gitu kan. Ini kan Ya. dari luar gitu kan. Di Mhm. luar tuh sudah virusnya sudah berbeda. Oke. Ya, sudah mutasi virus baru. Ya. Nah, Itu yang kemudian itulah Anda kemudian sebut. saya bilang Ya. bahwa kita tuh sebenarnya memang nggak serius dan kita semuanya kayak bebal gitu loh. Ya Aha. kan udah dikasih tahu tidak mau, sudah tahu juga tidak mau tahu, ya kan? Jadi kan stupid, itu kan kata orang stupid. Nah, stupidnya tuh bukan hanya satu dua orang aja, hampir semuanya. Makanya terjadilah istilah yang kemudian dikombinasi antara seharusnya herd immunity, ya ini sih nggak akan tercapai. Kita hanya Ya. bisa mencapai herd stupidity. Ya, saya Oke. nggak nyangka bahwa itu akan menjadi populer. Itu hanya kekesalan saya saja. Oke, tapi sebenarnya itu juga diakui oleh Pak Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa kita salah rame-rame dan kemudian disebutkan bahwa pimpinan itu tidak memberi contoh. Itu kan yang sebenarnya. Betul. Ya. Iya. Jadi ternyata saya juga kaget didukung, walaupun juga ada yang ngecam saya ya, nggak tahu mau ngecam saya dari mana gitu kan. Ada yang bilang ucapan saya terlalu kasar ya kan, tidak bisa
sebenarnya tidak boleh diucapkan sebagai seorang akademikus gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ini berlebihan dan sebagainya. Kalau dulu kan saya diserang apakah saya dari kadrun atau dari mana gitu kan. Sekarang kelihatannya nggak ada gitu karena memang yang saya kritik ya baik yang dulu beraliran politik A dan juga yang beraliran politik B. Yang saya lihat adalah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Kalau ada mereka kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak masuk akal atau merugikan publik, ya saya harus ucapkan gitu kan, termasuk terakhir tentang masalah obat yang sebenarnya tidak perlu diurus oleh seorang menteri malah ngurusin obat gitu Ya, kan. ya, ya. Malah Nah, menteri kesehatannya ya, tidak mengurusin. itu menarik pernyataan Anda tentang Pak Erick Thohir yang bohong gitu ya, menyebutkan soal ivermectin itu obat cacing ya atau obat apa itu namanya yang disebut bahwa Anti parasit. obat parasit ya itu bisa untuk terapi COVID dan itu pernyataan Anda dianggap melintir oleh staf khususnya Pak Erick Thohir. Tapi saya jadi penasaran. Saya kemudian cari video ketika Pak Erick Thohir menyampaikan itu betul kok Pak Erick Thohir menyatakan seperti itu. Jadi Anda nggak melintir tuh. Yang terjadi ini sekarang, jadi setelah Pak Erick Thohir bohong itu jadi ngeles. Jadi sebenarnya gimana sih itu, Dokter Pandu? Iya, jadi kan ivermectin kan sudah lama sebenarnya digadang-gadang untuk menjadi suatu obat yang mempunyai potensial untuk pencegahan dan pengobatan COVID gitu. Pencegahan dan pengobatan COVID yang luar biasa. Katanya kejadian di India yang tadinya tinggi menjadi turun karena berkat ivermectin. Sebenarnya kan obat lama, obat yang sudah expired dalam patennya, jadi obat generik gitu. Jadi siapa saja bisa menjual obat ini dengan harga yang relatif rendah, murah tapi keuntungannya besar gitu kan kalau dipakai banyak orang. Nah, ini suatu motifnya sebenarnya keuntungan, ya kan, keuntungan. Bisnis juga Jadi ya. keuntungan ini ya. Jadi yang menurut saya ya eh, tiba-tiba saya baca ada surat dari Pak Erick Thohir kepada Badan POM untuk meregistrasi obat itu gitu. Aneh gitu kan. Seharusnya yang meregistrasi adalah perusahaan farmasinya, Bio Indofarmanya gitu kan. Kenapa harus Menteri BUMN? Kan biasalah mungkin kalau menteri yang mengirim surat bisa lebih cepat prosedurnya. Ya, kalau Badan POM setelah lihat datanya ya diizinkan, tapi diizinkan sesuai dengan khasiat yang diketahui sebagai anti parasit. Tetapi kemudian wah senang tuh teman-teman dari Indofarma dan dari BUMN, kita akan memproduksi 4 juta obat untuk mengatasi pandemi ini. Jadi suatu miracle. Jadi miracle-nya artinya Indofarma bisa menjual 4 juta tablet, nggak tahu siapa yang beli ya, tentu pemerintah juga akhirnya. Jadi yang menurut saya itu bukan urusannya Menteri BUMN untuk mengatakan bahwa obat ini bisa dipakai untuk COVID. Udah jelas kok, saya tanya kepada pimpinan Badan POM, apakah Badan POM mengizinkan sebagai obat terapi COVID? Enggak. Ini hanya mengizinkan sebagai antiparasit. Wah, benar. Ketika saya baca statementnya Pak Erick Thohir berkali-kali, Pak Erick Thohir bermain kata-kata. Saya nggak bilang itu sebagai obat COVID kok, tapi sebagai terapi COVID. Gitu. Jadi kan sama aja, terapi kan pengobatan juga gitu kan. Yang ini menurut saya apalagi mau diproduksi begitu banyak dan untuk mengatasi COVID udah jelas kok ini untuk COVID ya kan. Walaupun akhirnya mengatakan bahwa saya bilang ya terpaksa saya mengatakan kalau Pak Erick Thohir mengatakan ini tidak, ya Pak Erick bohong gitu, nggak boleh sebagai seorang menteri bohong seperti itu. Karena Pak Erick Thohir bagus kerjanya ya atau berniat baik lah gitu kan. Kalau sampai demikian desperate-nya untuk ngurusi Indofarma, jadi pertanyaan berikutnya, ada apa di Indofarma? Apakah Indofarma mau bangkrut? Ya kan? Sehingga
dibantu untuk pengobatan, untuk produksi obat supaya bisa diselamatkan, supaya harga sahamnya naik lagi, ya kan? Nah ini kan nggak fair, ya itu mencari keuntungan, mencari peluang di tengah pandemi. Ya, apa bedanya dengan yang lain yang melakukan mencari keuntungan di tengah pandemi ini dengan cara-cara yang tidak baik? Ya itulah saya hanya mengkoreksi sih. Hubungan saya dengan Pak Erik kan nggak pernah hubungan sebagai musuh gitu kan, enggak. Tapi kalau Pak Erik Thohir, oh ya saya maaf minta, nggak apa-apa kan, bukan salahnya pada saya, pada publik, Ya, pada ya. seluruh rakyat Indonesia gitu. Oh, jadi Anda melihat ini ya nggak salah sih kalau Anda melihat ini motifnya bisnis ya, karena bagaimanapun Pak Erik kan memang Menteri BUMN. Tugasnya kan bagaimana membuat Iya, BUMN itu untung, yang sekarang ini banyak BUMN rugi. Kalau tadi Anda nyebut, iya, ya kalau nggak salah harganya disebut 7.000 ya per tabletnya ya disebut. iya. Jadi tujuh Kalau ribu 7.000 cuman harga aslinya cuma Rp5, kali berapa juta ya? Itu untuk awal 4 juta kata yang disebutnya ya. Nah, dan sangat mungkin akan diproduksi lebih besar lagi kan? iya. Ya, oke. Dan dan Ya, dan dikoreksi, oh ini obat nanti harus diresepkan dokter, ya. ya kan? Nah, artinya tinggal membujuk dokter kan? Kalau Oke. dokter meresepkan obat itu, dia akan mendapat bonus apa gitu kan? Udah biasa praktek-praktek di mana industri farmasi melakukan Ya, gratifikasi pada profesi kedokteran, ya, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. ya. Dan zaman dulu Indofarma juga pernah melakukan itu, ya kan? Jadi Oh, ketika pernah saya gitu. pernah menjadi pengurus ID, menemukan banyak daftar, ada nama daftar dokter yang secara teratur menerima kiriman dari Hmm. perusahaan farmasi, kemudian dilakukanlah perbaikan sistem supaya itu tidak terjadi. Ya, sekarang sudah makin sulit untuk seperti itu. Tetapi di zaman dimana lagi kacau seperti ini dan dimana obat itu akhirnya tergantung dari resep dokter, ya keuntungannya besar, nggak apa-apa kan dibagi-bagi. Oke, di situs dalam ketika meluncurkan disebutnya Pak Erik meluncurkan loh. Jadi artinya secara resmi sudah diluncurkan. Ini dinyatakan bahwa obat ini dalam tahap uji stabilitas. Apa maksudnya uji stabilitas itu, Dok? Ya, itu produk itu kan harus stabil dalam Nah, bentuk kemasannya. aha. Apakah kemasan tablet jadi tidak mudah rusak gitu Hmm, kan. hmm, Obat ini kan juga ada yang dipakai dalam bentuk yang dioles kepada kulit, pada binatang gitu kan. Ada yang di pil, bentuk pil, ada hmm, yang dalam bentuk sirup ya kan. Jadi setiap obat itu dalam berbagai bentuk tadi harus tidak mudah berubah hmm. ya rasa maupun khasiatnya gitu. Oke, jadi artinya kalau udah uji stabilitas itu sudah sebelumnya uji yang lainnya tadi uji apa istilahnya ada in vitro yang di apa di lab kemudian Oh, ada nggak dilakukan. oh nggak dilakukan. Oke. Nggak dilakukan. Jadi Hmm. itu ada uji lab itu dilakukan di Australia. Oke. Australia itu menguji ternyata virus COVID ini kalau di dalam cawan Petri itu diberikan ivermectin itu akan mati gitu kan. Ya, ini kan sama aja seperti obat UNER gitu kan. Dikasih apa aja juga mati ya, disiram dikasih kecap juga mati gitu kan. Kalau virus nggak usah diapa-apain, dijemur matahari juga mati gitu kan. Virus ini kan sebenarnya sangat tidak bisa hidup lama di luar sel manusia, dia hanya bisa bereplikasi di dalam sel manusia. Jadi kalau penelitiannya hanya di luar sel, ya apapun yang kita lakukan akan membunuh virus tersebut. Tidak bisa itu kemudian kita simpulkan pengalaman di laboratorium itu akan terjadi dalam tubuh manusia. Itu masih diuji bagaimana pada hewan dan Oke. sebagainya. Apa bahayanya ini kalau kemudian obat yang belum terbukti khasiatnya belum ada uji lulus atau izin dari BPOM dan kemudian beredar di masyarakat? Ya pertama kita membeli obat yang ada manfaatnya kan. Kita bayar mahal gitu walaupun 7.000 lah gitu kan. Tapi kalau diminum tiap hari gitu kan. Ya kan 7.000 kalau sehari sekali, kalau 3 kali ya kan 25.000 ya kan. Siapa yang bayar? Gitu kan. Ya, Apakah BPJS?
Itu jadi masalah Maka lagi. jadi harus ada yang membayar gitu loh. Jadi kan perusahaan ini udah tenang gitu begitu sudah launching, sudah diterima oleh bagian dari pelayanan kesehatan, suatu pabrik obat tinggal memetik keuntungan Ya, ya. gitu. Itu yang Anda, yang yang ya, Anda jadi bikin prosesnya rugi. harus Ya, proses approval yang luar biasa ketat. Anda ini bikin rugi Indofarma besar dong. Ini potensi keuntungannya sangat besar tiba-tiba gara-gara statement Anda. Jadi batal nih dong. Oh enggak. Enggak. Ya enggak juga lah. Saya kan tidak bermaksud merugikan itu. Saya kan tidak pernah berpikir jauh ke arah sana. Saya kan berpikir janganlah obat yang tidak ada khasiatnya atau obat yang belum tentu aman, belum terbukti aman dan belum terbukti berkhasiat, kemudian diklaim untuk bahwa ini obat yang berkhasiat. Hampir semua obat. Dulu kan hidrokloroquine. Ya. Pada awal pandemi Indonesia memborong banyak Nah, hidrokloroquine. Sampai ada perusahaan farmasi yang cerita ya, staf pegawainya, waduh kita diminta memproduksi hidrokloroquine sekian. Karena yakin bahwa hidrokloroquine bermanfaat. Ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya nggak tahu setelah dilarang untuk tidak digunakan, obat yang sudah dibeli oleh pemerintah dikemanakan. Ya, oke. karena saya punya pengalaman dulu waktu zamannya avian influenza. Kita membeli obat untuk flu burung waktu itu banyak sekali, ya kan banyak sekali dan akhirnya nggak kepake, ya kan? Terus dimusnahkan, biaya pemusnahannya jauh lebih mahal dari harga pembelian. Oh, 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 Jadi oke. setiap yang dirugikan adalah negara, Ya, ya kan, yang sudah mengeluarkan begitu banyak yang sebenarnya pada waktu itu tidak butuh obat. Ya oke. kan untuk menangani pandemi kan tidak butuh obat sebenarnya. Karena tidak ada obat untuk COVID dan jangka pengobatan COVID untuk itu sangat sangat jendelanya sangat pendek, window periodnya di mana kita punya peluang untuk membunuh virus cuman seminggu. Ya, setelah itu virusnya udah nggak inaktif, tidak membunuh, ya tidak membunuh tapi reaksi tubuhnya yang membunuh, reaksi tubuh kita yang akibat adanya infeksi virus yang membunuh diri kita sendiri. Oke, Dok. Sekarang kita beralih, kita tinggalkan soal bohong-bohong, soal stupidity dan sebagainya. Nah, orang ini sekarang bertanya-tanya, kan kalau di negara-negara lain ada yang disebut ada gelombang kedua dan sebagainya. Di Indonesia ini orang bingung sebenarnya ini gelombang keberapa, atau jangan-jangan tidak pernah ada gelombangnya karena gelombangnya gelombang pasang terus. Jadi bagaimana sebenarnya kondisi kita saat ini? Oke deh. Jadi gelombang kan itu kan imajiner kan. Imajiner karena ada kenaikan, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kayak bergelombang gitu kan. Jadi para ahli melihat kurva kenaikan dan keturunan dari pandemi ini, oh ini gelombang pertama kalau ada puncak pertama, oh ini gelombang kedua gitu kan, second wave gitu kan. Jadi itu kan hanya abstrak daripada yang kita lihat dari gambar kurva pandemi. Ya, sebenarnya kurva kenaikan kasus yang terjadi pada saat suatu periode waktu, ya kan? Kalau kita lihat dari awal, ya itu banyak digambar-gambar di sekarang sudah lebih baik, ya kan? Kita bisa membuat kurva, ternyata naik terus tuh, kita nggak pernah turun, ya kan? Kita nggak pernah turun nih, ya. Kemudian terus sampai bulan Januari itu naik luar biasa, turun kemudian turun. Tapi kita belum pernah sampai titik terendah. Sekarang ini sudah naik lagi, ya kan? Orang mengatakan, wah itu sih masih gelombang pertama, boleh gitu kan? Tapi kita jangan berdebat apakah ini gelombang pertama atau gelombang kedua, gelombang ketiga. Tetapi ada masa kenaikan dan penurunan, kemudian akan terjadi kenaikan lagi. Dan kenaikan yang sekarang itu sangat curam. Kalau dulu tuh naiknya tuh kayak 45 atau 60 derajat. Ya kan 60 derajat seperti membentuk gunung. Tapi sekarang tuh membentuk tebing. Jadi dalam waktu singkat, dalam waktu sebulan ini terjadi kelipatan kenaikan kasus yang luar biasa yang membuat pelayanan kesehatan kita jadi kewalahan. Kalau agak landai, 65 derajat naik terus ya, itu ada yang meninggal, ada yang keluar, ada yang sembuh dan sebagainya. Jadi selalu ada tempat untuk orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalau sekarang hampir
tidak seperti itu. Jadi kita akan melihat di mana banyak orang yang membutuhkan perawatan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Ya, jadi banyak yang meninggal di ruang darurat, ada yang mungkin banyak meninggal di ruang di rumah. Ya, banyak yang kalau kita melihat sebulan yang lalu seperti kejadian hebat di India waktu itu kita sudah bilang hati-hati jangan seperti India gitu kan. Banyak yang sudah mengatakan apakah mudik ini akan mencetuskan pandemi seperti di India, ya kan? Polanya hampir sama. Cuman bedanya kan penduduk India sangat besar, ya kan? Sangat besar sehingga masif sekali kejadiannya. Tetapi Indonesia juga akan bisa mengalami masifnya juga seperti itu dalam skala yang lebih kecil, tapi cukup memprihatinkan kalau sekarang kita melihat untuk masuk rumah sakit aja harus antri, bahkan tidak bisa dirawat, ruang isolasi sudah penuh, pemakaman sudah sulit, mencari lahan baru, seperti di India bagaimana membakar jenazah, dikremasi juga akhirnya di mana saja untuk dikremasi. Ya kita akan mengalami fenomena yang sama kalau kita tidak cepat-cepat mengatasinya secara serius. Oke, apa yang bisa dilakukan dalam situasi sekarang ini? Dalam situasi sekarang kita harus realistis. Kita tidak mungkin lagi harus menyediakan tempat isolasi yang terpusat. Jadi tempat isolasi yang terpusat di Wisma Atlet itu atau di mana aja ini separuhnya kita pulangkan. Isolasi mandiri, kita memberikan pedoman, petunjuk bagaimana isolasi mandiri atau isolasi tempat lain. Rumah sakit atlet sekarang harus bisa bukan hanya merawat orang yang tidak bergejala, tapi yang bergejala berat, yang butuh pernapasan, alat bantu napas, ya, yang juga harus perawatan seperti ICU harus kita optimalkan dengan cara itu. Atau kita menunjuk semua rumah sakit umum daerah, ya, rumah sakit pemerintah hanya merawat COVID, sehingga dia menjadi rumah sakit yang dikarantina untuk karena membawa penyakit penular dan tidak boleh ada penyakit orang lain yang dengan penyakit lain dirawat di situ. Hanya dengan cara-cara seperti itulah kita bisa menampung orang yang butuh perawatan dan butuh observasi oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi apa ya, tegasnya harus memilih sekarang terpaksa ya, tidak semua orang bisa masuk rumah sakit. Ya. Iya, kadang-kadang nanti yang menjadi masalah adalah ketika ventilator atau oksigen terbatas. Ya, kalau misalnya ada 5 orang atau 5 orang aja deh nggak usah. Tapi oksigennya hanya untuk 2 orang. Ya, diberikan pada siapa? Iya kan? Oke. Ya bisa seperti itu. Ya. Atau diberikan gantian, ya begitu dilepas oksigennya mati dia. Iya. Ya kan? Jadi situasinya memang tidak mudah. Ya karena kita dari awal karena stupidity kita yang bareng-bareng ini yang membuat kejadian ini seperti ini. Ya. Sekarang kita harus lebih cerdas untuk mengatasinya. Jangan memelihara kebodohan yang kita lakukan selama ini. Ya, artinya sebenarnya sederhana kalau kita mau menghindari ini ya. Berpikir lebih rasional, jangan jadi manusia bodoh, apalagi bodoh secara komunal gitu ya. Dan mengantisipasi. Sains itu sudah memprediksi. Dan semua prediksi dari sains itu berdasarkan pengalaman juga sudah dilihat dari negara lain. Negara lain sekarang sudah harus siap dengan kemungkinan gelombang ketiga. Karena ketika Delta varian ini mendominasi dunia, maka mau tidak mau yang tadinya risikonya sudah rendah akan terjadi peningkatan penularan. Tetapi kalau mereka negara seperti Inggris, negara seperti Amerika, di mana 80% atau hampir lebih dari separuh penduduk sudah divaksinasi dengan vaksin yang efekasinya baik sekali, mereka bisa mengklaim rumah sakitnya tidak terdampak. Bahkan Inggris 2 minggu yang lalu mengatakan zero death. Kenapa? Karena vaksin itu memang bekerja untuk mencegah kematian dan mencegah hospitalisasi.
Oke. Dan kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita masih rendah. Berapa, Dok? Berapa Sekitar persen? secara nasional mesti di bawah 20%. Ya kan masih Oh, banyak yang masih belum bisa mempunyai imunitas. Tidak heran banyak sekali yang akan berdampak pada mereka yang tidak punya imunitas sama sekali. Jadi dampak ini pada orang yang tidak imunitas. Dan ini yang harus menyadarkan sekarang mumpung ada vaksin yang sudah tersedia, habiskan secepat-cepatnya, berikan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, di mana penularannya sangat tinggi, dan pada penduduk-penduduk yang memang bersiko untuk mengalami kematian dan harus masuk rumah sakit. oke. Baik, terima kasih Dr. Pandu Riono atas perbincangan ini. Mudah-mudahan saja ini kita terhindar dari apa ya, karena kebodohan tadi kemudian menjadi disaster, menjadi bencana buat bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih, Dok. Bagaimana? Selamat. Terima kasih. Ya. Saya senang akhirnya ketemu lagi. Baik, terima kasih, Dok. Ya.